Shalom, selamat pagi sahabat GPIB dimanapun Anda berada. Kembali lagi dalam program Morning Call GPIB Sabtu 7 Juni 2025 bersama dengan saya Pendeta Kevin Evliano Badilo, Pendeta Jemaat GPIB Eklesia Dumai, Pospelkes Kasih Karunia Bagan Manunggal, Riau. Sahabat GPIB yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari bersama-sama kita memohon akan bimbingan Roh Kudus. Kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas begitu banyak berkat dan sukacita yang boleh terus Engkau berikan di dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dan di pagi hari ini Tuhan, kami sebelum melakukan segala aktivitas tanggung jawab kami akan mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuntun kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu, agar kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan dan renungkan sesaat lagi, itu semua boleh dapat kami maknai dengan baik, dan dapat kami wujud nyatakan di dalam setiap kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami, umat-Mu dimanapun kami berada, kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Sahabat GPIB yang terkasih, kita akan membaca firman Tuhan di pagi hari ini seperti yang tertulis dalam Sabda Bina Umat, renungan pagi yang terambil dalam kitab 1 Samuel pasal 25 ayat 36 hingga ayatnya yang ke-38. Saya akan bacakan bagi kita semua melalui terjemahan baru 2 yang menyatakan, ketika Abigail sampai kepada Nabal, tampaklah ia sedang mengadakan perjamuan di rumahnya, seperti layaknya perjamuan raja. Hati Nabal riang gembira dan ia mabuk sekali. Perempuan itu pun tidak menceritakan apa-apa kepadanya sampai fajar menyingsing. Keesokan paginya ketika Nabal sudah sadar dari mabuknya, istrinya menceritakan kepadanya semua hal itu, lalu terhentilah jantungnya dan tubuhnya kaku membatu. Kira-kira 10 hari kemudian, Tuhan memukul Nabal sehingga ia mati. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Sahabat GPIB yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita perhatikan firman Tuhan di pagi hari ini, kita dapat melihat beberapa tokoh yang menjadi fokus perenungan kita, yakni Daud, Abigail, dan Nabal. Kalau kita membaca sebelumnya, mengapa istri Nabal yakni Abigail hendak menemui Nabal untuk memberitahukan sebuah pesan penting. Nah, kita bisa melihat di ayat-ayat sebelumnya, di mana kita ketahui Daud sudah merencanakan sesuatu hal yang membinasakan kehidupan Nabal pada saat itu. Karena kita tahu kebaikan yang dilakukan oleh Daud justru dianggap buruk oleh Nabal. Sehingga Nabal mencerca, mencaci, dan juga tidak menghiraukan kebaikan-kebaikan yang sudah diperbuat oleh Daud pada saat itu. Sehingga ada amarah yang timbul dari dalam diri Daud, sehingga Daud ingin membalaskan emosinya dengan menghabisi nyawa Nabal. Nah, kabar ini pun sontak terdengar terhadap istri Nabal yakni Abigail yang bijaksana yang dijelaskan dalam kitab 1 Samuel ini. Di mana Abigail akhirnya menjumpai Daud untuk dapat bernegosiasi. Karena Abigail tidak mengharapkan hal tersebut terjadi dalam kehidupan Nabal selaku suaminya. Sehingga Abigail bergegas berjumpa dengan Daud dan kembali bernegosiasi untuk menyampaikan maksud dan tujuannya. Di mana Abigail menawarkan untuk tidak dilakukan segala hal yang buruk tersebut agar kehidupan keluarga Abigail pun baik-baik saja. Pengorbanan Abigail begitu luar biasa jika kita perhatikan, di mana dia rela melakukan apa yang terbaik karena dia tahu suaminya sedang berada dalam bahaya. Dan sontak permintaan Abigail untuk Daud tidak melakukan hal yang buruk itu disetujui.
sehingga Daud tidak kembali melakukan sebuah hal yang buruk tersebut dan tidak merencanakan kejahatan bagi kehidupan Nabal. Dan setelah itu, jika kita baca di dalam ayat 36-38, disinilah Abigail pulang untuk berjumpa dengan Nabal. Tetapi pada saat dia kembali, dalam kerajaan sedang dirayakan pesta, di mana pesta ini adalah pesta pora, di mana Nabal sendiri sedang mabuk berat. Sehingga Abigail menahan dirinya untuk tidak menyampaikan pesan tersebut. Karena bagi Abigail pesan ini juga penting untuk diketahui oleh Nabal selaku suaminya. Dan keesokan harinya ketika Nabal sudah bangun dan tersadar dari mabuk yang begitu berat, dia sudah mulai memahami setiap apa yang dikatakan oleh orang-orang di sekitarnya. Abigail pun berinisiatif untuk menyampaikan pesan ini. Tujuan Abigail adalah ketika dia menyampaikan pesan ini, dia berharap Nabal bisa mawas diri atau mengintrospeksi dirinya bahwa kemarin ada hal yang buruk yang sudah direncanakan oleh orang luar untuk dirinya. Tetapi karena inisiatif Abigail dan bagaimana perjuangan Abigail untuk mempertahankan kehidupan Nabal, sehingga Abigail berharap Nabal tidak mengulangi lagi kesalahan-kesalahan, keangkuhan, dan juga hal-hal buruk lainnya yang tidak disenangi oleh Tuhan. Jadi Abigail mengharapkan pesan ini bisa dimengerti dengan baik dan dapat diterima oleh hidup Nabal sang suaminya tersebut. Tetapi kenyataan pahit harus dialami oleh Abigail, di mana ketika dia menyampaikan pesan tersebut, Nabal justru terkejut, sehingga dijelaskan di ayat yang ke-37, lalu terhentilah jantungnya dan tubuhnya kaku membatu. Di mana bisa dikatakan di sini Nabal terkena serangan jantung. Dia terkejut mendengar kabar yang begitu luar biasa karena dia tahu bahwa kabar itu berkaitan dengan nyawa dia, dengan keselamatan dia. Walaupun memang pada akhirnya Abigail menghalau segala rancangan tersebut dengan bernegosiasi, meminta Daud untuk tidak melakukan hal yang buruk tersebut, tetapi dia terkejut dan dia sontak merasa bahwa mungkin itu suatu hal yang berat bagi dia. Dan dia mengalami hal tersebut sehingga dia jantungnya pun terhenti. Dan dikatakan di ayat 38, kira-kira 10 hari kemudian setelah pesan yang disampaikan oleh Abigail kepada suaminya Nabal, Tuhan memukul Nabal sehingga Nabal pun harus meninggalkan Abigail untuk selama-lamanya. Di sini kita dapat melihat Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, sahabat GPIB dimanapun Anda berada. Kisah kehidupan Abigail ini merupakan suatu hal yang harus kita maknai, di mana dalam kehidupan keluarga kita harus bisa saling menjaga, melindungi satu dengan yang lain. Selayaknya Abigail yang menjaga Nabal selaku suaminya. Dan Abigail pun juga punya inisiatif untuk bisa terbuka menyampaikan apapun yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga mereka. Padahal kita ketahui sebelumnya Abigail tidak memberitahukan ketika ia akan berjumpa dengan Daud. Tetapi pada akhirnya ketika rencana Abigail sudah selesai dan Daud putuskan untuk tidak melakukan hal yang buruk bagi Nabal, Abigail pun akhirnya menyampaikan pesan tersebut kepada Nabal sang suaminya. Keterbukaan antara suami istri, antara pasangan itu penting. Secara khusus dalam kehidupan keluarga, di mana keluarga itu harus hidup saling melengkapi, saling melindungi satu dengan yang lain. Dan itu yang dilakukan oleh Abigail terhadap Nabal. Walaupun pada akhirnya apapun yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga itu harus dialami dengan baik. Dan itu adalah kenyataan yang pahit bagi Abigail. Karena Nabal suaminya pun akhirnya pergi meninggalkan dia untuk selama-lamanya. Dari sini kita belajar bagaimana kebenaran itu harus terus diungkapkan. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi, apalagi dalam keluarga. Antara pasangan, orang tua dengan anak, bahkan antara saudara, kita harus terbuka dan menyampaikan apa kebenaran yang sedang terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Karena Tuhan mengharapkan kehidupan keluarga kita ini menjadi keluarga yang memberikan kasih Tuhan, di mana tidak ada saling sangka buruk satu dengan yang lain atau tidak ada keterbukaan. Di sini Tuhan mengharapkan umatnya bisa saling terbuka satu sama lain, saling memberi yang terbaik dan saling menghadirkan cinta kasih Tuhan. Tujuan Abigail baik,
Tetapi pada dasarnya Tuhan punya rencana yang lebih baik secara khusus bagi keluarga Abigail bersama dengan Nabal. Dan dari sini kita belajar untuk terus bisa hidup mengandalkan Tuhan di dalam segala hal dan berani mengutarakan kebenaran dalam keadaan apapun itu. Karena ketika kita memberikan kebenaran bagi banyak orang dan kita mewujud nyatakan karya kebaikan Tuhan, maka ada rancangan Tuhan yang sudah Tuhan siapkan untuk kita juga nantinya. Dan dari sini kita belajar bagaimana pentingnya untuk bisa saling menjaga, melindungi, dan melengkapi orang-orang yang terkasih yang ada di sekitar kita. Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini juga boleh menjadi karya yang terbaik untuk kita renungkan di dalam hidup kita pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Sahabat GPIB yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas begitu banyak kebaikan-Mu di mana sesaat yang lalu kami umat-Mu sudah boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk dapat selalu memberikan karya yang terbaik untuk keluarga kami, untuk orang-orang yang kami kasihi dimanapun kami berada. Pakai kami Tuhan untuk dapat menjadi pelindung-pelindung keluarga kami, untuk orang-orang terkasih kami, dan pakai terus kehidupan kami untuk dapat bisa berkarya lebih lagi di hadapan Tuhan. Dan sebelum kami melanjutkan segala aktivitas kami ini Tuhan, kiranya Tuhan mau memberkati segala kehidupan kami dari saat ini sampai sepanjang hari ini, agar aktivitas tugas tanggung jawab yang kami kerjakan sepanjang hari ini boleh dapat kami jalani dengan baik adanya tanpa kurang suatu apapun. Berkati juga orang-orang yang kami kasihi ya Tuhan dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan memberikan sukacita dan damai sejahtera seperti apa yang kami rasakan di pagi hari ini. Dan kami juga berdoa kiranya Tuhan mau memberikan kekuatan kesehatan bagi kehidupan kami, agar segala aktivitas sepanjang hari ini boleh dilalui dengan baik adanya. Inilah doa dan harapan kami ya Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya semua menjadi seturut dengan kehendak-Mu saja. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Sahabat GPIB, terima kasih sudah menyaksikan program Morning Call GPIB di pagi hari ini. Kiranya segala aktivitas kita sepanjang hari ini penuh dengan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua.